Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Ledia dari Prodi PAI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Fungsi Jiwa Pengenalan atau Kognisi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kognisi. Kognisi itu sendiri berasal dari kata kognitif yang artinya suatu hal yang berhubungan dengan pengamatan atau mengetahui. Dalam ilmu psikologi, kognisi merupakan bagian dari gejala jiwa manusia yang terdiri dari tanggapan asosiasi, reproduksi, apersepsi, ingatan, fantasi, berpikir, dan inteligensi. Dan kognisi sendiri dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Jadi, gejala-gejala kognisi antara lain penginderaan, pengamatan, tanggapan, dan reproduksi, asosiasi, dan apersepsi, fantasi, ingatan, dan berpikir, inteligensi, dan intuisi. Sedangkan penginderaan itu sendiri adalah suatu proses untuk mendapatkan data atau mengetahui suatu objek menggunakan sensor alamiah. Yang disebut sensor alamiah itu sendiri seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Adapun juga bisa menggunakan sensor buatan seperti kamera, satelit, radiometer, dan lain-lainnya. Adapun jenis-jenis dari kelima panca indera diantaranya yaitu indera penglihatan, indera pendengar, yang ketiga indera pembau, indera pengecap, indera peraba, indera keseimbangan, indera kinestesis atau juga bisa disebut dengan indera gerak, dan indera organis atau vital, dan juga indera penyerta. Sedangkan pengamatan dan tanggapan atau persepsi, pengamatan itu sendiri yaitu suatu hal yang terkait pada tempat dan waktu, sedangkan tanggapan tidak terkait waktu dan tempat. Dan untuk pengamatan itu, objeknya sempurna dan mendetail dan memerlukan perangsang, sedangkan tanggapan objeknya tidak mendetail dan kabur dan tidak perlu ada rangsangan. Reproduksi dan asosiasi adalah sesuatu yang telah kita alami reproduksi kembalinya suatu tanggapan dari ruang bawah sadar ke ruang kesadaran. Reproduksi ini dapat terjadi tidak dengan sengaja ataupun dengan sengaja. Fantasi itu sendiri adalah daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang ada. Dan tanggapan baru itu tidak harus dari benda-benda yang ada. Hal-hal yang bisa kita ambil dari sisi positif fantasi yaitu kita bisa menciptakan karya yang lebih besar lagi dan bisa merintis memilih bekal untuk masa depan. Dan hal negatif yang ada dalam fantasi ini, sangat mudah berdusta. Orang mudah berdusta karena dikuasai fantasinya sendiri. Ingatan itu sendiri adalah untuk mencamkan dan menyimpan dan memproduksi kembali kesan-kesan yang telah dialami. Sedangkan pemikiran itu sendiri adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Sedangkan inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Dan intuisi itu sendiri adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sekian, ini presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.